harus melawan corona. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Lalu setelah itu pakai masker. Dan setelah itu jaga jarak. Halo, apa kabar? Apa kabarmu? Sudah lama tak bertemu. Ternyata baru seminggu ya kita tidak bertemu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Dongkelor semua yang ada di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kak Isti selalu berdoa semoga kita semua selalu sehat. Dan ternyata sekarang sudah memasuki tahun ajaran yang baru loh. Siapa di sini yang sudah mulai daftar di sekolah yang baru? Wah, ada banyak. Kalau yang sudah naik kelas? Wah, ada banyak juga emang naik kelas ya. Nah, teman-teman semua, sahabat Dongkelor, meskipun kalian belajarnya tetap dari rumah, jangan khawatir karena Dongkelor akan selalu menemani kalian. Jadi, kalau tidak penting di rumah Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kakak-kakak sekalian, adik-adik juga yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi di acara Dongkelor. Dan untuk episode kali ini, saya akan membawakan cerita dan perkenalkan nama saya kalau di Dongkel disapa Kakak Nojeng. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini Kak Nojeng akan membawakan cerita yang berjudul Kenny Pilek, teman-teman. Ditulis oleh Aldora, Dr. Wahyuni Indawati SPAK, dan tentunya juga Inner Child Studio. Alhamdulillah. Ini bukunya, teman-teman sekalian. Dan mohon disimak karena cerita ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang ini, masa pandemi COVID-19. Jadi di dalam cerita ini nanti kita akan bercerita banyak tentang bagaimana kalau orang pilek dan bagaimana penanganannya. Baik, kita masuk ke cerita. Tereng. Nah, halo, aku Kenny. Asyik, hari ini kami pergi ke kebun binatang. Nah, tentu teman-teman di rumah tahu apa saja isi kebun binatang itu. Lalu teman yang di belakang memperkenalkan diri juga. Aku Rosi. Lalu yang lainnya juga dengan gembira mengatakan, kita akan mengenal banyak hewan. Iya. Dalam perjalanan tentu mereka sangat gembira, riang, dan tak terasa karena kegembiraan mereka, ternyata mereka telah sampai ke kebun binatang. Hore, kita sudah sampai. Dan Kenny dan teman-temannya berebut turun dari bus. Bu Guru tentu menertibkan teman-temannya Kenny. Yang lain bersorak gembira, hore, hore. Wah, kegirangan. Tak terbayang ya teman-teman bagaimana rasanya kalau kita ini di masa pandemi ini di rumah terus, tiba-tiba masa pandemi lewat, diajak oleh orang tua atau Bu Guru, teman-teman ke kebun binatang. Bayangkan bagaimana gembiranya kita. Nah, tentu kalau di kebun binatang ada beberapa banyak binatang. Ada gajah, ada singa, ada monyet, dan masih banyak yang lainnya. Lalu Kenny tak
Wow, mungkin karena melihat gajah yang terlalu besar, atau selama ini hanya melihat singa di televisi, tiba-tiba singa ada di depan mata. Kami melihat gajah, unta, singa, dan aneka burung yang lainnya. Terakhir, kami melihat orang utan. Orang utan ini, teman-teman, mengalami atau mendekati kepunahan. Ayo dijaga dan dilindungi. Selanjutnya, tenggorokanku tiba-tiba terasa gatal. Lalu, ibu guru menghampiri. Hei Kenny, kalau batuk, tutup mulutmu dengan tisu ya. Lalu ibu guru menyodorkan tisu. Kenny lalu menutup mulutnya sambil batuk. Nah, jika sudah batuk, gurunya menyarankan atau menganjurkan buang tisunya di tempat sampah, kalau perlu di tempat sampah yang tertutup agar tisunya tidak terbang kemana-mana. Lalu kemudian temannya si Rosi tadi yang di atas bus mengatakan, Bu Guru, boleh kan kalau kita batuk seperti ini? Lalu gurunya mengatakan, betul, agar tidak menular. Jadi hati-hati kalau batuk. Kalau tidak ada tisu, lengan kanan atau lengan kiri bagian atas menutupi mulut ya. Lanjut. Di perjalanan pulang, ini tak terasa karena mereka sudah berkeliling. Di perjalanan pulang, aku sering terbatuk. Hidungku juga tersumbat dan pilek. Pokoknya mampet deh jadinya. Tidak jadi. Bu guru menghampiri dan memegang dahiku. Wah, kamu agak panas Kenny. Sampai di rumah, Kenny harus istirahat ya. Nah teman-teman, kalau sudah pilek, hidung tersumbat, dan agak demam sedikit, jangan kemana-mana dulu, jangan dilanjutkan bermain bola dan segala macam. Pokoknya pulang ke rumah, istirahat yang cukup. Nah, setelah tiba di depan rumah, ibu Kenny menjemput. Bagaimana jalan-jalannya Kenny? Lalu Kenny menjawab dengan pura bersemangat, ya asyik mah. Ada gajah, kuda, hidungku pilek lagi. Lalu ibu gurunya memotong. Sayangnya Kenny kena pilek Bu. Nah, kalau begitu ceritanya nanti saja ya. Ayo kita masuk ke rumah Kenny. Mama Kenny menganjurkan untuk cepat-cepat masuk ke rumah. Lalu, apa yang pertama dilakukan setelah kita bepergian dari jauh atau dari luar? Yang pertama, Mama membantuku ganti baju, lalu menyiapkan makanan. Tuh. Namun, keesokan harinya, sakitku lebih parah teman-teman. Sore harinya, Mama membawaku ke dokter anak. Nah, jadi itu ibu-ibu yang menyaksikan video ini, kalau sudah lewat dari 1 hari atau 2 hari, demamnya tidak turun-turun, nah silakan dibawa ke dokter anak terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Lalu, dokter menyambutku dengan ramah dan memeriksaku. Halo Kenny. Ternyata Kenny terkena salesma. Artinya, saluran pernapasan Kenny sedang diganggu oleh virus. Kata Bu Dokter. Jadi jangan abaikan kalau batuk ya. Barangkali memang ada virus di dalam tenggorokan kita. Nah, untuk mengusir virusnya, Kenny harus istirahat. Banyak minum, makan yang sehat, dan minum obat dari dokter ya. Jadi teman-teman kalau demam, pilek, jangan malas makan ya. Makan saja. Pun kalau tidak mau dipaksa lalu minum obat. Iya Ibu Dokter. Jawabku. Keesokan harinya setelah minum obat dari dokter, kondisi Kenny sudah mulai membaik dan tentunya Kenny bergembira, lompat dari tempat tidur dan teriak, "Hore!" Wow! Akhirnya pengalaman waktu di kebun binatang diceritakan kepada Mama Kenny. Wow, lihat, ada beberapa binatang. Beberapa hari kemudian,
aku sudah lebih sehat. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kalau terkena pilek atau kalau sakit, begitu penanganan yang tepatnya. Dan sekali lagi, kalau bepergian atau batuk, jangan lupa menutup mulut pakai tisu atau lengan kanan atas. Yang paling penting sekarang adalah pakai masker. Karena sebelum menutup video ini, sebelum mengakhiri video ini, berpesan kepada adik-adik, kepada teman-teman, kepada bapak, ibu, dan guru-guru, mari kita menjaga kesehatan kita, khusus untuk orang tua. Mari memperhatikan kesehatan anak, di mana dia bermain, dan jangan lupa cuci tangan sebelum menyentuh benda-benda lain. Kalau dari luar, ganti baju juga. Dan walaupun anak-anak, tetap memperhatikan pakai masker juga, apalagi kalau orang dewasa. Demikian cerita kita untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Dongkeler yang ada di rumah, gimana nih ceritanya? Seru kan? Untuk Kak Nojeng, mari sama-sama kita berikan apresiasi dengan tepuk 2 kali. Caranya seperti ini. Oke? Sudah siap semuanya? Mari sama-sama kita berikan apresiasi untuk Kak Nojeng dengan tepuk 2 kali. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Nojeng. Tapi rasanya tidak cukup ya kalau cuma membaca 1 buku saja. Siapa nih yang masih mau mendengarkan 1 dongeng lagi? Wah, ada banyak ternyata. Yuk sama-sama kita saksikan dongeng dari Kak Ica. Mari sama-sama kita panggil Kak Ica dengan di atas ada apa? Lampu, kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Ketemu dengan Kakak Ica yang sebentar lagi akan memberikan hiburan kepada adik-adik untuk mendengarkan sebuah dongeng. Sebelum adik-adik mendengarkan dongeng, Kakak Ica mau sapa dulu. Selamat siang semua, apa kabar? Baik. Selamat siang semua, apa kabar? Baik. Selamat siang semua anak-anak tercinta. Selamat siang semua, apa kabar? Baik. 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 Iya, semoga hari ini semuanya sehat ya, walaupun sekarang penyakit sedang merajalela Kota Makassar atau seluruh dunia. Tetap anak-anakku, Kakak Ica doakan semoga sehat selalu ya. Baik, Kakak Ica mau hibur adik-adik semua dengan sebuah lagu. Yuk, berdiri semua, berdiri yuk, berdiri. Tepuk tangan dengan 1 jari, tepuk tangan dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu, satukan kedua tanganmu, berjinjit sesuka hatimu. Hey, semangat ya. Hey.
Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu, berjinjit sesuka hatimu. Iya, itu tadi lagu pembuka sebelum Kakak Ica mendongeng. Terhibur nggak semuanya? Terhibur. Ya, semoga saja semuanya terhibur ya. Nah, sekarang adik-adik sudah siap tidak mendengarkan dongeng? Apa? Di sebelah sana apa? Oh, siap katanya. Yuk, kita dengarkan bersama yuk. Iya, di suatu hari, di sebuah pegunungan, di dekat sebuah sungai, ada seekor semut kecil yang ingin menyeberangi sungai tersebut. Dengan penuh berhati-hati, semut kecil melompati beberapa batu kecil di sungai itu. Hup! Aku ingin menyeberangi sungai ini. Aku harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, aku akan jatuh ke dalam sungai ini. Hup! Kemudian, beberapa menit setelah itu, apa yang terjadi? Ternyata semut kecil betul-betul terjatuh ke dalam sungai. Dan begitu kaget, semut kecil berusaha meminta tolong. Tolong! Siapa yang ingin menolongku? Tolong! Tak ada siapa-siapa di sini. Tolong! Dengan berbagai cara, semut kecil berusaha meminta pertolongan. Namun apa yang terjadi? Tak seekor binatang pun ada di sana. Kemudian tiba-tiba ada seekor burung sedang terbang di atas semut kecil. Burung kecil pun itu melihat semut yang berusaha meminta tolong, kemudian mencabut dedaunan dan melemparkan kepada semut. Semut langsung mengambil daun itu dan menaikinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang menolongku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Nah, kemudian semut kecil itu pun naik di atas daun dan daun itu membawanya pergi menelusuri sungai tersebut. Berselang beberapa jam kemudian, semut tersebut sampai di daratan. Alhamdulillah, ternyata aku selamat dan diterjang sungai. Aku sangat bersyukur dan aku tadi melihat ada seekor burung yang telah menolongku. Tiba-tiba burung yang tadi menolong semut kecil
berada di dekat sumur tersebut. Kemudian dia berkata, aku hanya berusaha menolongmu. Aku senang menolong sesama. Aku suka menolong sesama. Kamu senang nggak? Aku senang sekali. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih ya. Iya, tidak apa-apa. Sekarang aku harus melanjutkan perjalananku. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Hati-hati. Burung itu pun pergi meninggalkan semut kecil. Nah, beberapa minggu kemudian, semut kecil sedang bermain bersama temannya. Tiba-tiba terdengar bunyi suara senapan. Semut kecil kaget. Di tempat ini sedang ada pemburu. Gerangan apakah yang ditembak? Aku harus melihatnya. Lalu si semut kecil menuju ke arah suara tembakan itu. Ternyata apa yang dilihatnya? Seorang pemburu telah membidik senapannya untuk menembak burung temannya itu. Kemudian semut kecil itu berkata, gawat ini. Aku harus membantu temanku. Sebentar lagi dia akan ditembak sama pemburu itu. Aku harus menolongnya. Dengan cepat, semut kecil memanggil teman-temannya. Tidak lama kemudian, semut kecil dan teman-temannya sudah berada di antara pemburu tersebut. Kemudian dengan cepat, semut kecil dan temannya menggigit kaki si pemburu. Apa yang terjadi? Si pemburu tidak jadi menembak burung temannya itu. Ya, lalu si burung itu bisa lepas, terbang, lalu pergi ke apa? Iya, pergi di dekat semut kecil. Lalu dia berkata, terima kasih ya semut kecil, kau sudah menolongku. Nyawaku sudah tertolong. Temanku burung, aku juga minta terima kasih. Waktu itu kamu juga sudah menolongku waktu aku jatuh dalam sungai. Hah? Oh, iya. Oh iya, benar. Waktu itu aku menolong semut kecil. Iya. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, demikian cerita dari Kakak Ica. Adik-adik semua harus hidup saling tolong menolong. Betul sekali. Sampai di sini dulu ya. Ya, nanti Kakak Ica akan datang lagi untuk menghibur adik-adikku semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, sahabat Dongkeler, gimana nih? Tadi seru banget ya kisah yang dibawakan oleh Kak Ica. Untuk Kak Ica, mari sama-sama kita beri apresiasi dengan petik 2 kali. Oke? Sudah tahu? Mari sama-sama kita berikan apresiasi kepada Kak Ica dengan cara petik 2 kali ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Ica. Sahabat Dongkeler, mau beli yang baru. Ini
tapi perpustakaannya lagi tutup. Gimana dong ya? Tenang saja. Tadi Gizi cuma bercanda kok. Pasti punya solusinya. Bagaimana caranya? Ambil HP kalian, kemudian buka Play Store. Jangan lupa download aplikasi e-pustaka Kota Makassar dari HP kalian. Bisa mengontrol ayah dan bunda. Dan ketika kalian sudah mendownload aplikasi e-pustaka Kota Makassar, kalian hanya tinggal mengisi biodata kalian dan tunggu hingga akhirnya mengkonfirmasi. Lalu kalian bisa menikmati baca buku langsung dari wah, seru kan? Sahabat Dongkelor, sekarang kita sudah sampai di akhir acara. Sedih ya, tapi jangan sedih seperti itu dong, karena kakak-kakak Dongkelor semua sayang kepada kalian. Kalian adalah anak-anak yang istimewa, jadi tetap jaga kesehatan. Kalau tidak penting di rumah Meki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laba-laba kecil naik dalam air, hujan turun, laba-laba hanyut. Matahari bersinar, hujan pun pergi, dan laba-laba kecil naik dalam lagi. Yeay! Kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kata